Kembali lagi bersama saya dalam belajar kimia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tata nama alkana. Untuk itu mari kita simak bersama-sama video berikut. Baik, kita mulai dari senyawa yang pertama, yaitu alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh dengan rumus umumnya CnH2n+2. Jadi dari rumus umum ini menunjukkan bahwa perbandingan atom karbon dengan atom hidrogen dalam senyawa alkana itu adalah N berbanding 2n+2. Artinya begini, kita misalkan ambil alkana yang paling sederhana dengan satu atom karbon, sehingga jumlah hidrogennya bisa kita hitung dari rumus umum ini. Karena C nya 1, jadi N nya adalah 1, maka hidrogennya adalah 2 kali 1 plus 2 kali 1 plus 2. Nah, ini akan membentuk senyawa CH4. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan C nya 2, maka hidrogennya 2 kali 2 plus 2. Nah, ini akan membentuk senyawa C2H6. Nah, begitu juga kalau C nya 3, maka jumlah hidrogennya 2 kali 3 plus 2. Ini akan membentuk senyawa C3H8. Nah, begitu seterusnya. Jadi di sini jelas kelihatan perbandingan antara jumlah atom karbon dengan hidrogennya. N berbanding 2n+2. Nah, dari rumus umum inilah didapatkan rumus molekul dari beberapa senyawa alkana seperti ini. Ini yang pertama, ini adalah alkana yang paling sederhana, yaitu CH4. Ini alkana yang paling sederhana, CH4 dengan nama metana. Kemudian alkana berikutnya C2H6. Nah, bisa dituliskan rumus bangunnya seperti ini, CH3. Nah, namanya etana. Nah, begitu seterusnya. Nah, inilah disebut dengan deret homolog dari alkana. Nah, ini harus dihafalkan karena ini merupakan dasar dari pemberian nama dari alkana, terutama nanti dalam pemberian nama alkana rantai bercabang. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, sampai dengan dekana dengan jumlah C-nya 10. Nah, dan juga perlu diperhatikan jumlah atom hidrogen pada masing-masing atom karbon. Nah, di mana kita harus menempatkan hidrogennya 3, kemudian kapan harus 2, dan kapan karbon itu tanpa mengikat hidrogen. Nah, itu tergantung nanti struktur dari alkananya. Nah, kita harus ingat kembali bahwa atom karbon itu memiliki 4 ikatan, atau atom karbon itu bisa membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom karbon lain, maupun dalam hal ini adalah dengan hidrogen, karena kita membahas tentang senyawa hidrokarbon. Nah, jadi ada 4. Nah, inilah yang nanti berpengaruh terhadap struktur yang kita buat. Nah, misalkan kita ambil salah satu, yang kedua misalkan C2. Nah, di sini karena C yang di kiri sudah mengikat
satu C lain atau satu ikatan sudah digunakan untuk mengikat atom karbon lain, maka di sini sisa ikatan yang belum dipakai ada 3. Begitu juga C yang di kanan, ini juga sisanya lagi 3. Nah, jadi ketiga ikatan sisa inilah yang digunakan nanti berikatan dengan hidrogen. Nah, seperti ini. Dan ini ditulis CH3 CH3. Nah, seperti itu. Jadi intinya kita harus melihat ikatan yang dimiliki oleh karbon. Nah, sudahkah dia mengikat atom lain atau belum? Nah, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Ya, nah, itulah untuk alkana. Nah, berikutnya kita sekarang menuju ke tata nama alkana rantai bercabang. Nah, langkah pertama, jika ada senyawa alkana dengan rantai bercabang, maka langkah pertama kita tentukan seperti ini. Menentukan rantai terpanjang sebagai rantai induk. Rantai terpanjang merupakan rantai yang mengandung atom karbon paling banyak. Nah, jadi artinya begini. Saya berikan contoh seperti ini. Misalkan ada senyawa karbon dengan 5C. Kemudian di sini misalkan seperti ini. Ini belum dilengkapi dengan atom hidrogennya. Langkah pertama kita harus menentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjang kita ambil dari sini. Kalau ini kita pakai sebagai rantai terpanjang, maka rantai terpanjangnya terdiri dari 5 atom karbon. 1, ini atom karbon pertama, ini kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi rantai induknya adalah rantai karbon dengan 5 atom karbon. Nah, maka rantai induknya ini namanya adalah pentana. Jadi rantai induknya namanya pentana. Dan tidak mungkin rantai induknya ke sini. Karena kalau ke sini rantai induknya, ini hanya mengandung 4 atom karbon atau belok ke sini. Nah, ini juga bukan rantai terpanjang. Itu menentukan rantai terpanjang. Nah, kalau kita lengkapi seperti ini jadinya. CH3, kemudian di sini CH2, CH3, CH2. Nah, di sini CH3. Nah, ini CH. Nah, seperti itu. Nah, di luar rantai induk disebut dengan cabang atau alkil. Nah, ini ketentuan yang kedua. Menentukan cabang alkil yang terikat pada rantai terpanjang. Kalau ini dianggap sebagai rantai terpanjang, nah, maka ini adalah sebagai cabangnya atau alkil. Nah, alkil ini sebenarnya adalah asalnya dari alkana, di mana satu atom hidrogennya itu sudah hilang. Nah, misalkan CH4, satu hidrogennya hilang, ini, maka dia akan menjadi CH3. Nah, inilah yang disebut dengan alkil. Ini salah satu contoh. Ya. Nah, untuk alkil, cara pemberian namanya, nah, seperti ini. Ada metil, kemudian etil, propil,
dan seterusnya. Jadi ini yang dipakai nanti sebagai nama cabang. Nah, dari struktur yang tadi CH3 ini, nah ini kita tadi anggap ini sebagai cabang. Nah, karena ini rantai terpanjangnya kan. Nah, jadi ini adalah sebagai cabangnya. Maaf, ini sebagai rantai induk, rantai terpanjangnya, ini menjadi cabang. Jadi nama cabangnya kita lihat ini. Namanya adalah metil. Jadi ini cabangnya adalah metil. Nama rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5 atom C, namanya adalah pentana. Jadi jelas sudah, di luar rantai induk disebut dengan cabang atau alkil. Nah, sehingga itu. Nah, kalau misalkan ada cabang lain, ini saya berikan struktur lagi. Misalkan seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kita lihat dulu rantai terpanjangnya. Nah, ini sebagai rantai induk. Nah, karena posisinya sama, jadi boleh juga diambil rantai induknya yang bengkok ke sini. Ingat, rantai induk itu adalah rantai terpanjang, tidak selalu harus lurus. Nah, sehingga ini akan menjadi cabang. Nama cabangnya apa ini? Nah, kita lihat di sini. CH3, CH2 namanya adalah etil. Jadi cabang ini namanya adalah etil. Rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya tetap pentana. Nah, seperti itu. Lanjut nomor 3. Setelah kita tentukan rantai terpanjang, kemudian nama cabangnya, langkah berikutnya kita memberikan nomor masing-masing atom karbon pada rantai terpanjang, dimulai dari atom karbon ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, tadi kan contohnya kan seperti ini. Ini yang tadi. Nah, ini kita tetapkan sebagai rantai induk atau rantai utama, rantai terpanjang. Nah, kita harus memberikan nomor masing-masing atom karbon, masing-masing atom karbon ini pada rantai terpanjang, dimulai dari atom karbon ujung paling dekat dengan cabang. Nah, berarti kan di sini ujung rantai induknya ada di sini, di kiri nih, dan di kanan. Nah, kalau kita hitung, kalau ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, maka cabang berada di nomor 3. Ini nomor 3. Kalau kita hitung dari kanan, ujung kanan, 1, 2, ini 3, 4, 5, maka cabang juga di nomor 3. Nah, kalau seperti ini strukturnya, maka kita bebas memberikan nomor rantai karbonnya, baik dari kiri boleh atau dari kanan. Nah, tetapi jika ada struktur yang berbeda, misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau seperti ini, langkah pertama adalah menentukan rantai induk. Nah, karena ini sama rantai induknya, jadi
kita tetapkan yang lurus ini sebagai rantai induk. Pemberian nomor untuk atom karbon pada rantai induk atau rantai utamanya dimulai dari ujung yang lebih dekat dengan cabang. Nah, kita lihat cabangnya ini cabangnya lebih dekat ke kiri kan. Nah, jadi kita mulai dari ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, sehingga cabang berada di nomor 2. Kalau kita hitung dari kanan, dari C ujung kanan, 1, ini 2, ini nomor 3, nomor 4. Jadi cabangnya ada di nomor 4. Nah, itu salah. Ya. Jadi kita pakai perhitungannya dari kiri. Nah, sehingga dengan cara seperti itu kita sudah bisa memberikan nama. Nah, kalau misalkan kita berikan nama, nah di sini memberikan nama dengan urutan nomor letak cabang, kemudian nama cabangnya apa, baru nama rantai induk. Nah, kalau misalkan yang struktur yang ini nomor letak cabang di nomor 3, ini namanya akan menjadi 3 strip. Nama cabang ini adalah metil, 3 metil. Rantai induk dengan 5 atom karbon namanya pentana. Jadi namanya adalah 3 metil pentana. Nah, kalau ini nomor letak cabang nomor 2 strip, nama cabang metil, baru rantai induknya pentana. Jadi namanya adalah 2 metil pentana. Tuh. Nah, kalau misalkan saya berikan contoh lagi satu. Kalau misalkan cabangnya lain, nah seperti ini saudara. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Rantai induk boleh kok. Boleh dipakai rantai induk ini. Jadi, kalau rantai induknya yang bengkok kanan ini, maka ini adalah cabang. Nama cabangnya adalah etil. Nomor berapa etil? Kita lihat. Lebih dekat ke ujung mana tempat dari cabang ini? Dari sini 1, 2, 3. Ini nomor 3. Dari kanan 1, 2, 3. Berarti tepat di tengah-tengah, jadi kita bebas memberikan nomor. Boleh dari sini, boleh. Ini nomor 1, ini berarti nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, sehingga namanya akan menjadi 3. Ini adalah letak cabang di C nomor 3. Kemudian nama cabang adalah etil. Nama rantai induk adalah pentana. Nah, seperti itu caranya. Ya. Berikutnya, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama dalam satu struktur senyawa alkana, maka diberikan awalan di jika ada 2 cabang yang sama, tri jika ada 3 cabang yang sama, tetra jika ada 4 cabang yang sama, penta jika ada 5, heksa jika ada 6, hepta jika ada 7, okta jika ada 8, nona jika ada 9, dan deka jika ada 10. Nah, artinya begini. Misalkan saya berikan satu struktur. Nah, masih dengan 5 atom karbon. Misalkan di sini ada 2 cabang.
yang sama. Nah, seperti ini strukturnya. Rantai induk kita tentukan. Ya, paling gampang ya yang lurus kita pakai. Nih. Nah, jadi ini akan bertindak sebagai cabang. Cabang yang sama. Nama cabangnya apa ini? Ini adalah metil. Nah, ini juga sama, metil. Kita berikan nomor. Dari mana kita memberikan nomor rantai induknya? Jelas dari kiri, karena cabang ini lebih dekat ke C ujung kiri. Kalau dari sini 1, 2, 3, ini nomor 3, jadi ini nomor 2 kan. Nah, jadi ini nomor satunya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tetapkan letak cabang di nomor 2 dan di nomor 3, sehingga ditulis 2,3. Nama cabang metil karena ada 2, maka diisi awalan di metil. Kemudian nama rantai induk pentana. Nah, seperti itu. 2,3 di metil pentana. Di ini menyatakan ada 2 metil di nomor 2 dan di nomor 3. Nah, seperti itu. Yang terakhir, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang berbeda, maka diberikan penamaan atau diurutkan berdasarkan urutan abjad. Nah, artinya begini. Misalkan, nah ini tetap saya pakai contohnya dengan 5 atom karbon. Nah, misalkan begini. Nah, seperti ini. Langkah pertama tetap kita membuat rantai induknya dulu, menentukan rantai induknya. Nah, kalau seperti ini, rantai induknya memungkinkan 5 atom karbon, 1, 2, 3, 4, 5, atau 1, 2, 3, 4, 5. Yang lurus, kemudian yang ke bawah, ini posisinya sama, sehingga boleh dipilih yang lurus, boleh dipilih yang bengkok ke bawah. Tetapi tidak boleh memilih yang bengkok ke sini. Ini tidak boleh. Kenapa? Padahal ini adalah sama 5 atom karbon. Kenapa tidak boleh memilih? Nah, di sini kalau kita pilih yang bengkok, maka kita akan temukan 1 cabang. Ini 1 cabang besar. Kalau kita pilih yang lurus, maka kita akan dapatkan 2 buah cabang. Jadi aturannya, jika memungkinkan lebih dari 1 terbentuknya rantai induk, maka kita harus pilih rantai induk yang memiliki cabang terbanyak. Jadi kita pilih yang ini, yang lurus, atau boleh juga yang bengkok ke bawah dari kiri, sehingga ini akan bertindak sebagai cabang. Nah, sehingga akan ada 2 cabang. Ini adalah metil, nama cabangnya. Ini adalah etil. Nah, dari mana kita memberikan nomor? Jelas dari kiri. Kenapa? Karena cabang metil lebih dekat ke ujung atom karbon yang di kiri ini. Kalau dari kanan, etilnya nomor 3, artinya ketemu cabang itu pertama di C3. Jadi kita pilih yang lebih dekat. Ini nomor 1, nomor 2, ini 3, 4, nomor 5. Nah, jadi namanya diurut. Nah, ini diurut berdasarkan urutan abjad. Artinya kita mulai dari huruf awal sesuai dengan urutan abjad. Nah, ada metil M di sini. Kemudian etil, jadi etil disebut duluan, sehingga namanya menjadi 3 etil
kemudian 2 metil pentana. Nah seperti itu. Jadi etil disebutkan duluan, baru metil. 3 etil artinya di nomor 3 ada cabang etil. 2 metil di nomor 2 ada cabang metil. Pentana ini adalah nama rantai induknya. Nah, jadi demikian cara pemberian nama untuk alkana rantai bercabang.